Pemirsa yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa di Yogyakarta adalah ada yang namanya sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu menggambarkan kehidupan manusia dari tidak ada, kemudian lahir, kemudian dewasa, dan akhirnya nanti kita tidak ada lagi. Nah, dalam bangunan yang ada di Yogyakarta itu diwujudkan di sebelah selatan itu ada yang namanya panggung Krapyak. Kemudian di sebelah utara ada yang namanya Tugu Golonggilik. Nah, tapi sekarang namanya Tugu Palputih. Tapi dulu namanya Tugu Golonggilik karena di atas itu adalah bulat. Nah, itu tidak secara kebetulan. Adanya sumbu filosofi itu tidak secara kebetulan ada. Tetapi memang dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang sebelum menjadi sultan bernama Gusti Mangkubumi. Nama kecilnya Asmo Timur itu bernama Raden Mas Sujono. Itu Rayi Dalem Sri Kanjeng Sunan Pakubuwono. Nah, ketika adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, maka kemudian Gusti Mangkubumi dinobatkan menjadi raja di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sepisan ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu raja yang pertama yang ada di Kasultanan Yogyakarta. Nah, ketika beliau memerintah di Kasultanan Yogyakarta, itu memerintahkan kepada putra dalem, putra mahkota untuk merancang sebagai arsitekturnya membuat panggung Krapyak yang ada di sebelah selatan kota Yogyakarta. Para pemirsa yang berbahagia, sumbu filosofi itu digambarkan dengan adanya Tugu Palputih. Itu adalah lingga, gambarannya lelaki. Kemudian di sebelah selatan kota Yogyakarta ada yang namanya panggung Krapyak, itu dinamakan Yoni. Itu gambarannya wanita. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan, terjadilah manusia yang akan hidup sampai pada akhirnya nanti. Maka di dalam Keraton Yogyakarta itu sumbu filosofi itu juga digambarkan
Dari Panggung Krapyak ke utara sampai keraton, kemudian yang dari utara dari Tugu Palputih ke selatan sampai keraton Yogyakarta. Itu gambarannya kehidupan manusia. Maka di dalam keraton itu ada api abadi yang tidak pernah padam, yang bernama Nyai Wiji. Itu. Nah, itu gambarannya filosofi. Maka akan kami sampaikan satu tembang yang menggambarkan, menceritakan sumbu filosofi. Sampian dalem Gusti Mangku Bumi, jumeneng sang katong, hamengku buwana jejuluke, amranata sumbu filosofi, puniku kang werdi nenggih daur hidup. Jadi sumbu filosofi ini bisa dikatakan daur hidup. Kehidupan manusia dari tidak ada, kemudian ada, dan nanti akan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tinemune lingga klawan yoni, karsaning yang manon, dumatine ponang jabang bayek, diwasa myang tumekaning pati, sowan mring Hyang Widi, gesang langgengipun. Panggung Krapyak kinarya miwiti, tumuju kedaton, tetuwuhan minangka werdine, bocah anom ingkang meraati, dumugining wanci ing diwasanipun. Pemirsa, dalam tembang ini kami aturkan, kami sampaikan bahwa ketemunya Lingga dan Yoni ini nanti akan lahir seorang jabang bayi, janin. Bayi tadi akan kemudian hidup sampai nanti pada akhirnya menghadap Tuhan kembali. Dari Panggung Krapyak sampai ke keraton, pepohonan yang ada di jalan dari Panggung Krapyak sampai keraton itu menggambarkan kehidupan manusia. Di situ ada pohon asem, ada pohon tanjung, kemudian ada pohon pakel, pohon mangga, bahasa Jawanya pelem. Itu sebagai gambaran kehidupan manusia.
dari kecil dan sampai dewasa. Bahkan di dalam keraton pun pohon-pohon yang ditanam itu menggambarkan kehidupan manusia. Ada pohon sawo kecik, itu bagaimana kita mencari kabecikan. Kemudian ada pohon jambu dersono, ada pohon gayam, ada pohon kantil. Semuanya ini sebagai gambaran kehidupan manusia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari awal pada saat itu, kemudian kehidupan manusia, dan akhirnya pada saat yang terakhir, dan juga kami ceritakan tentang bangunan-bangunan yang ada di keraton, pepohonan-pepohonan yang ada di dalam keraton dan sekitarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.